Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Indisce Partits. Perkenalkan, nama saya Widya Dewi Anjani dari absen 34. Perkenalkan, nama saya Rahma Maisina, absen 27. Saya Brigita Handoyo Putri dari absen 10. Saya Siti Nur Fadila dari absen 31. Saya Nurul Aulia Zahra, absen 26. Selamat. Indisce Partits adalah partai politik pertama di Hindia Belanda. Berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 oleh ketiga serangkaian, yaitu E.F.E. Douwes Denker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Pertama ini menjadi organisasi orang-orang pribumi dan campuran di Hindia Belanda. Berdiri Ki Hajar Dewantara, ex Douwes Denker, di Cipto Mangunkusumo, didirikan pada tanggal 25 Desember 1912, berhenti berkoperasi 1913, dibubarkan 4 Maret 1913, dipisahkan dari Indische Bond, kantor pusat Bandung, Hindia Belanda, beranggota 7.000. Latar belakang lahirnya Indisce Partits. Latar belakang Indisce Partits dimulai dari kekecewaan Dr. Douwes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi terhadap diskriminasi dan ketimpangan status terhadap masyarakat Indonesia asli, masyarakat campuran Indonesia, Eropa, dan Belanda. Sebab ketika itu akses pendidikan, sosial, dan ekonomi hanya berpihak kepada orang-orang Belanda. Sementara sebagian campuran Indonesia Eropa mendapat akses sedangkan orang Indonesia asli tidak. Menurutnya, jika masyarakat Indonesia asli ingin memperjuangkan haknya, mereka harus bekerja sama dalam satu wadah. Maka ia ingin membentuk sebuah partai politik yang dapat menjadi wadah tersebut. Di sisi lain, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara juga kerap mengeluarkan kritik dalam bentuk tulisan di media massa kepada pemerintah Belanda. Mereka kerap melempar kritik soal sikap pemerintah Belanda yang sewenang-wenang dan menyengsarakan masyarakat Indonesia. Dari sinilah ketiganya kemudian mendirikan Indisce Partits pada 25 Desember 1912 dengan landasan kebangsaan atau nasionalisme. Dikutip dari modul pembelajaran sejarah SMA kelas 11 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Indisce Partits didirikan di Bandung oleh ketiga tokoh tersebut yang dijuluki tiga serangkai. Indisce Partits merupakan organisasi pergerakan nasional yang bersifat politik murni dengan semangat nasionalisme yang bertujuan untuk menanamkan rasa kebangsaan pada rakyat Indonesia. Sikap tegas Indisce Partits tampak dalam keberanian mereka mengkritik kebijakan pemerintah Belanda. Mereka juga menggaungkan semboyan yang berbunyi India Los van Holland atau Hindia bebas dari Belanda dan India for Inder, Indonesia untuk orang Indonesia. Cita-cita atau tujuan Indisce Partits tersebut diberluaskan melalui surat kabar di Express. Berkat aksi revolusionernya itu, Indisce Partits berkembang pesat di berbagai daerah di Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, Indisce Partits mampu menjaring hingga ribuan anggota di Hindia Belanda, mulai dari kalangan masyarakat Indonesia asli, campuran Indonesia, Eropa, hingga keturunan Cina, Arab, dan lainnya. Indisce Partits didirikan oleh tokoh berjuluk tiga serangkai. Yang pertama, Douwes Dekker. Douwes Dekker adalah keturunan Belanda, Prancis, Jerman, dan Jawa. Keluarganya adalah keturunan Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Namun, ibunya memiliki darah keturunan Jerman Jawa, sehingga ia tergolong campuran Indonesia Eropa. Ia besar di Indonesia dan menempuh pendidikan di HBS di Batavia. Saat dewasa, Douwes Dekker bergabung ke beberapa surat kabar sebagai wartawan dan penulis. Ia juga merupakan aktivis politik hingga akhirnya mendirikan Indisce Partits. Yang kedua, Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo merupakan keturunan priyayi yang memiliki kesempatan sekolah di Stovia. Kendati begitu, ia menentang gagasannya bahwa priyayi harus tunduk pada pemerintahan Belanda. Hal ini membuatnya kerap mengkritik pemerintah Belanda yang dianggap merendahkan martabat bangsa.
Kendati begitu, hal ini tidak serta-merta membuat pemerintah Belanda membenci kepadanya karena di sisi lain Cipto berjasa dalam membasmi wabah pes di Malang pada masa itu sehingga diberi penghargaan. Namun, hal ini tidak membuat Cipto berhenti menentang pemerintahan Belanda. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Suwardi Suryaningrat. Ia merupakan keturunan bangsawan Pangeran Suryaningrat, putra pertama Pangku Alam III, sehingga memiliki akses pendidikan yang baik dengan bersekolah di ELS. Kemudian, ia melanjutkan sekolah ke Stovia yang merupakan sekolah kedokteran, tetapi memiliki minat pada dunia jurnalistik. Maka dari itu, ia suka mengirim tulisan ke berbagai media massa, termasuk tulisan yang mengkritik pemerintahan Belanda. Tujuan Indische Partij. Secara umum, Indische Partij berperan penting dalam membagikan kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Berikut tujuan organisasi Indische Partij. 1. Menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan semua golongan. 2. Menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme rakyat guna memajukan tanah air. 3. Mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan semua golongan, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintah, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antar agama, memperoleh hak bagi semua orang Hindia, memperkuat ekonomi Hindia yang lemah. Karena telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang, pimpinan partai memutuskan untuk membubarkan Indische Partij pada tanggal 31 Maret 1913. Pesan terakhir Dekker untuk para anggotanya supaya mereka pindah ke dalam perkumpulan Insulinde yang diakui pemerintah dengan berbekal jiwa Indische Partij. Kegiatan-kegiatannya diteruskan oleh Insulinde yang berpusat di Semarang. Tanggal 6 September, di mana Indische Partij terbentuk diperingati sebagai Hari Indische Partij. Walau tidak tegas, pemerintah membuahkan hasil sehingga banyak anggota Indische Partij menciut nyalinya. Namun The Express tetap bertahan. Pada tahun 1914, kartu nama, kertas, dan sejenisnya dengan warna-warni Indische Partij masih diiklankan di The Express. 3 serangkai terus menyuarakan kritikan mereka terhadap pemerintah melalui The Express. Seperti ketika pemerintah Hindia Belanda bermaksud merayakan ulang tahun ke-100 tahun kemerdekaan Belanda dari Napoleon Bonaparte di Hindia Belanda dengan menarik biaya dari rakyat, mereka membentuk Komite Bumi Petra. Komite ini nantinya memberikan ucapan selamat kepada Ratu dan meminta untuk mencabut pasal 111 RR dan segera mengadakan suatu parlemen Hindia. Sedangkan Suwardi Suryaningrat membuat tulisan yang menyindir pemerintah Hindia Belanda yang berjudul Als ik eens Nederland was atau Andai Aku Seorang Belanda. Kemudian Cipto Mangunkusumo juga menulis sebuah tulisan berjudul Courage of Fresh yang berarti kekuatan atau ketakutan. Akibatnya, mereka berdua ditangkap oleh Belanda dan diasingkan. Kemudian Dekker memprotes penangkapan kedua temannya dan menulis Onze Helden, Cipto Mangunkusumo, NRM Suwardi Suryaningrat, atau bisa kita sebut pahlawan kita Cipto Mangunkusumo dan RM Suwardi Suryaningrat. Kegiatan komite yang diprakarsai oleh 3 serangkai ini dianggap berbahaya oleh pemerintah sehingga berdasarkan pasal 48 RR, Gubernur Jenderal Hindenburg menjatuhkan hukuman pengasingan kepada mereka. Awalnya 18 Agustus 1913 pengasingan dalam negeri dan kemudian diubah jadi pengasingan luar negeri pada tanggal 27 Agustus ke Belanda. Dengan diasingkannya para tokoh Indische Partij, berakhirlah kiprah Indische Partij di Indonesia. Van Deventer mengibaratkan organisasi ini sebagai bayi yang gugur sebelum lahir. Artinya, Indische Partij belum dapat membuktikan kebesarannya di tengah-tengah organisasi pergerakan nasional karena pemerintah Hindia Belanda sudah membubarkannya. Pengasingan E.F.E. Douwes Dekker dicabut pada tanggal
Dawes Dekker dicabut pada Agustus 1917. Suwardi Suryaningrat pada Juli 1918 dan Dr. Cipto Mangunkusumo pada Juli 1914. Setibanya di Hindia Belanda, Dr. Cipto Mangunkusumo bergerak di bidang politik yang kemudian menjadi anggota PNI. Sedangkan Dekker dan Suwardi terjun ke bidang pendidikan. Mereka masing-masing mendirikan sekolah Kesatrian Institut dan sekolah taman siswa yang berarti memperkuat barisan sekolah swasta yang telah dirintis oleh Sekolah Muhammadiyah.